Manga Bakuan Boruto chapter yang ke-6 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada halaman yang pertama ini, terlihat kemunculan dari Shikamaru yang tengah melakukan perbincangan dengan kedua elder dari desa Konoha. Di mana isi dari perbincangan mereka adalah sebagai berikut. Yaitu, para elder atau para petinggi akhirnya mulai bertanya kepada Shikamaru, kenapa Boruto yang merupakan seorang pengkhianat berani muncul kembali ke dalam desa Konoha setelah menjadi buron karena pembunuhan dari Naruto. Mendengar pertanyaan itu dari para petinggi, Shikamaru pun sama sekali tidak bisa menjawabnya. Serta dia pun hanya mampu menjelaskan bahwa faktanya Boruto justru malah menyelamatkan mereka semua dari invasi atau serangan para Sumeaka yang kebetulan saat itu dipimpin secara langsung oleh Kode. Menyaksikan penjelasan tersebut dari Shikamaru, tentu saja para tetua dari desa itu terlihat sama sekali tidak mau tahu. Mengingat di saat yang bersamaan tersebut, para petinggi dari desa Konoha justru malah memberikan sebuah perintah baru kepada Shikamaru yang diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, mereka harus segera melenyapkan Boruto. Karena menurut ingatan yang saat ini sudah mereka percayai, Boruto lah orang yang telah membunuh Hokage ke-7 dari desa Konoha, yaitu Uzumaki Naruto. Kedua, adalah mengenai kekecewaan dari para petinggi yang ada di dalam negara api. Mengingat, jika sampai Shikamaru tidak mampu menjalankan semua tugasnya tersebut, maka secara otomatis jabatan dari para tetua desa inilah yang nantinya malah akan langsung dicabut. Yang artinya, tidak peduli setinggi apapun jabatan dari Shikamaru sebagai seorang Hokage, tapi nampaknya dia pun masih harus tunduk dengan penguasa yang jauh lebih tinggi lagi. Serta hal itu pun juga menandakan bahwa saat ini desa Konoha sedang gelisah ataupun sedang ketakutan dengan kembalinya Boruto. Mendengar semua perintah dari tetua desa ini, Shikamaru pun seketika langsung setuju. Hingga pada panel berikutnya, dia pun segera membalikkan badannya untuk dapat segera meninggalkan lokasi pertemuan mereka. Namun, tepat sebelum Shikamaru keluar meninggalkan ruangan tersebut, maka pada panel yang sama ini, tiba-tiba saja salah satu petinggi dari desa Konoha akhirnya kembali bertanya seperti ini kepada dirinya. Woi Shikamaru, bukankah ini sudah 3 tahun sejak dirimu diangkat menjadi Hokage yang sementara? Berdasarkan hal itu, maka para petinggi dari negara api akhirnya ingin segera meminta Shikamaru untuk dapat segera melakukan pelantikan jabatannya sebagai Hokage ke-8 secara resmi. Mengingat jika hal seperti ini terus dibiarkan dan Shikamaru terus menjadi penjabat sementara saja, maka sudah jelas bukan hanya negara api saja yang akan khawatir, tetapi desa lain juga akan meragukan keberadaan dari desa Konoha. Mendengar ucapan dan juga penjelasan dari salah satu petinggi desa ini, Shikamaru pun hanya terlihat diam saja dan sama sekali tidak menjawabnya. Karena pada dasarnya, Shikamaru sama sekali tidak ingin menjadi Hokage yang ke-8 untuk dapat menggantikan peran dari seorang Naruto. Nah, setelah beberapa saat berlalu, dan setelah Shikamaru sudah pergi meninggalkan ruangan pertemuan tersebut, maka pada panel berikutnya, Shikamaru pun segera kembali menuju ke ruang kerjanya lagi bersamaan dengan Ino yang kebetulan baru saja datang untuk dapat bertemu dengan dirinya. Di mana pada halaman ini, Ino pun datang dengan membawakan sebuah dokumen mengenai sebuah rekaman tentang sebuah misi rahasia yang berumur sangat tua sekali. Di momen inilah, Ino pun langsung bertanya apa alasan dari Shikamaru meminta dokumen ini kepada dirinya. Tapi sayangnya, Shikamaru pun terlihat hanya berdiam diri saja dan sama sekali tidak mau menjawabnya. Mengingat satu-satunya kata yang keluar dari mulut Shikamaru hanyalah sebuah ucapan terima kasih kepada Ino sebelum pada akhirnya Ino pun langsung pergi meninggalkan ruangan dari Shikamaru. Nah, tepat setelah Ino sudah pergi meninggalkan ruangan tersebut, Ino pun kembali mencoba untuk dapat menghubungi Shikamaru lagi menggunakan teknik telepati milik dirinya. Serta tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung berkata seperti ini. Shikamaru, dokumen yang kau minta barusan hanyalah dokumen biasa saja, bukan dokumen yang terlihat penting. Lantas, apa yang sebenarnya ingin kau bicarakan kepadaku? Di momen itulah, Shikamaru pun seketika langsung menjelaskan kepada Ino dengan menggunakan teknik telepatinya bahwa dirinya sama sekali tidak ingin jika semua percakapannya ini nantinya bisa diketahui oleh orang lain. Entah itu oleh Aida, Kawaki ataupun oleh Amado. Walaupun pada awalnya Ino nampak sangat terkejut karena keputusan dari Shikamaru itu sangatlah berlawanan dengan peraturan dari desa Konoha. Namun setelah Shikamaru menjelaskan kepada dirinya bahwa hal ini sangatlah berkaitan dengan keselamatan dari desa Konoha,
serta saat ini hanya Ino sajalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya. Maka pada akhirnya Ino pun seketika langsung mengerti dan dia pun seketika langsung menuruti semua perintah dari Shikamaru yang nantinya akan diberikan kepada dirinya. Sayangnya pada chapter yang ke-6 ini, kita pun masih belum tahu apakah yang saat ini sedang direncanakan oleh Shikamaru tanpa sepengetahuan dari para ninja lainnya. Khususnya oleh Ida, Kawaki dan juga oleh Amado. Apakah hal itu masih ada kaitannya dengan kedatangan dari Boruto menuju ke desa Konoha atau malah mengenai hal yang lainnya lagi? Nah, setelah beberapa saat berlalu, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke sudut pandang yang lain. Di mana pada halaman ini, nampak sebuah interaksi singkat yang kebetulan pada saat ini sedang dilakukan oleh Kawaki, Eida, dan juga oleh Daimon. Mengingat pada momen ini, Eida pun langsung berkata seperti ini kepada Kawaki, bahwa terjadi sebuah keanehan dengan para Jubi. Mengingat sekarang mereka telah berubah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Mendengar semua ucapan dari Eida itu, Kawaki yang masih terlihat sangat kebingungan, akhirnya mulai bertanya mengenai kabar dari Kode. Karena jika Kode masih hidup, maka seharusnya dia pun masih bisa mengendalikan para Jubi alias para Sumeaka. Nah, pada halaman inilah, Eida pun dengan cepat langsung menjelaskan bahwa Kode sekarang sudah melarikan diri menuju ke suatu tempat yang saat ini masih belum diketahui. Karena pada dasarnya, Kode sendiri sudah mengerti bahwa dirinya sudah tidak bisa mengendalikan pasukan para Jubi lagi alias pasukan para Shinju. Namun terlepas hal itu, terdapat satu hal lain lagi yang sebenarnya paling merepotkan. Mengingat tujuan dari para Jubi yang kebetulan saat ini sudah mulai berubah. Di mana target dari mereka semua bukan hanya Kawaki dan juga Boruto saja yang merupakan seorang Otsutsuki, tapi justru malah semakin meluas termasuk untuk melahap Hokage yang ke-7. Mendengar penjelasan dari Eida barusan, Kawaki pun seketika langsung menyimpulkan bahwa meskipun target dari para Shinju sudah berubah, yaitu untuk menyerang dan mengalahkan Hokage yang ke-7, namun selama Kawaki masih menyembunyikan Naruto di dalam dimensi Daikokuten, maka sampai kapanpun Naruto tidak akan pernah bisa ditangkap. Tapi sayangnya, belum sempat Kawaki menyelesaikan semua kalimatnya di atas. Maka pada kesempatan yang sama itu, Daimon yang sejak tadi hanya diam saja, akhirnya seketika langsung memotongnya sambil berkata seperti ini kepada Kawaki. Dengar, bayangkan jika para Shinju datang menuju ke tempat ini dan mulai mencari keberadaan dari Naruto. Karena jika begitu, maka secara otomatis, maka semua orang akan mulai menjadi ragu atas semua ingatannya. Mengingat, jika Naruto saat ini masih hidup, maka Boruto pun pasti akan bisa bebas. Shin pun kini kembali berpindah menuju kepada sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang dari Sumire, Boruto, dan juga Sarada. Maka di momen yang sama ini, Boruto pun tanpa pikir panjang, akhirnya mulai menceritakan mengenai semua tragedi yang sebelumnya sudah terjadi kepadanya selama 3 tahun kebelakang dengan cara berkata seperti ini kepada mereka berdua. Pertama, yang dibicarakan oleh Boruto menuju kepada Sarada dan juga Sumire adalah mengenai kabar dari Sasuke. Yaitu, Paman Sasuke atau Master Sasuke ternyata sangat percaya kepada Boruto. Walaupun kenyataannya, Sasuke sendiri masih sedikit meragukan semua ingatannya tersebut. Bahkan di dalam pertempurannya melawan Kode, Sasuke pun tanpa sedikit pun keraguan berani mengorbankan nyawanya sendiri hingga terkurung di dalam pohon Shinju hanya demi bisa menyelamatkan Boruto. Supaya Boruto bisa terus tetap hidup dan melanjutkan semua misinya, serta dapat melindungi Sarada dari serangan para musuh baru yang nantinya akan datang lagi. Kedua, selain menceritakan mengenai perjalanannya selama 3 tahun kebelakang dan juga menceritakan tentang nasib dari Sasuke, ternyata di momen yang sama ini, Boruto pun juga sempat memberitahu kepada Sumire dan juga Sarada mengenai beberapa informasi baru yang saat ini hanya bisa diketahui oleh Boruto, Kode, dan juga Ida saja. Di antaranya adalah bangkitnya para Shinju baru yang memiliki egonya masing-masing atau kesadarannya masing-masing. Singkat cerita, setelah semua dialog singkat yang sudah diucapkan oleh Boruto kepada Sarada dan juga Sumire, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini sedikit bergeser menuju kepada Kawaki lagi. Mengingat pada kesempatan itu, Kawaki yang kebetulan sedang berbicara empat mata dengan Mitsuki, tiba-tiba saja langsung dibuat menjadi pingsan. Setelah Mitsuki melakukan sesuatu kepada Kawaki dengan menggunakan kemampuan dari ularnya tanpa sepengetahuan dari Kawaki. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, Mitsuki pun segera mencoba untuk dapat menghubungi Shikamaru dengan tujuan untuk meminta bantuan memanggil Eida dan juga Daimon, supaya mereka bisa membantu Mitsuki untuk dapat pergi menuju ke tempat Boruto dan juga mengepungnya supaya Boruto tidak bisa kabur lagi.
Mendengar semua permintaan dari Kawaki tersebut, Shikamaru yang saat itu nampak sangat terburu-buru, akhirnya seketika langsung mencoba untuk dapat menghubungi Boruto sambil berkata seperti ini kepada Boruto. Boruto, semua percakapan kita ini tidak dapat didengarkan oleh orang lain selain diriku dan juga Ino. Jadi, dengarkan dan juga perhatikan baik-baik semua yang akan aku ucapkan. Yaitu, cepatlah pergi dari tempatmu saat ini. Karena ada beberapa orang yang sedang datang untuk dapat mengincarmu dan juga bisa menangkapmu. Mendengar ucapan dari Shikamaru tersebut, Boruto pun segera menjawabnya dengan sangat tenang. Hah? Kau ini sekarang adalah seorang Hokage. Lalu, apakah yang sebenarnya kau inginkan dengan cara berbicara diam-diam seperti ini? Tapi sayangnya, tepat sebelum Shikamaru mampu menjelaskan semuanya kepada Boruto, maka di momen yang sama tersebut, tubuh dari Boruto tiba-tiba saja seketika langsung diikat dengan menggunakan teknik ular yang saat ini dimiliki oleh Mitsuki. Serta tanpa pikir panjang, Mitsuki pun langsung mencoba untuk menarik tubuh dari Boruto supaya dirinya tidak bisa lepas lagi. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Boruto pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel yang sama ini, Boruto pun segera mengeluarkan teknik teleportasinya lagi, yaitu teknik Hiraishin, dengan cara melemparkan pedang Kusanagi-nya menuju ke arah yang berlawanan. Lalu, dengan kecepatan penuhnya, Boruto pun segera menghilang menuju ke lokasi pedang itu, sambil mencoba untuk menoleh ke belakang untuk dapat memastikan siapakah lawan yang saat ini sedang mencoba untuk menantangnya. Di momen inilah, sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak mereka sangka, akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan mereka semua. Mengingat pada panel berikutnya, tiba-tiba saja dari arah yang berlawanan, muncullah salah satu sahabat dari Boruto, yaitu Mitsuki. Di mana pada saat ini, ingatan dari Mitsuki sendiri sudah tergantikan menjadi sebuah ingatan baru. Bahwa Boruto adalah orang yang membunuh Hokage ke-7. Sehingga Mitsuki pun berniat untuk dapat membalaskan dendam dari kematian Naruto dengan cara menangkap atau membunuh Boruto di tempat. Hal itulah yang membuat Mitsuki datang dengan mode tempurnya, yaitu Mitsuki Sage mode sempurna. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama ini, Mitsuki pun dengan penuh amarah, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Boruto. Hah, setelah sekian lama aku menunggu, akhirnya kau datang juga Boruto. Baiklah, saat ini aku tidak akan membuang-buang waktuku lagi, dan aku pun akan mengalahkanmu. Melihat kedatangan dari Mitsuki itu, Boruto pun seketika langsung bersiap. Mengingat pada gambar panel manga ini, Boruto pun dengan cepat akhirnya langsung memegang pedangnya lagi dan juga mengencangkan jubahnya lagi. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Sarada dan juga dari sudut pandang Sumire. Di mana pada momen ini, mereka berdua justru malah mencoba untuk menenangkan Mitsuki dengan berkata seperti ini kepada Mitsuki. Dengar Mitsuki, hentikan pertarungan tidak penting ini dan dengarkanlah penjelasan dari kami lebih dulu. Namun sepertinya, Mitsuki sama sekali tidak peduli dengan semua ucapan dari Sarada barusan. Karena di dalam kesempatan ini, Mitsuki pun malah menjadi semakin emosi dan dia pun segera menjawab pertanyaan dari Sarada barusan. Hah? Aku tidak tahu apa yang telah dikatakan oleh Boruto menuju kepada kalian berdua. Yang jelas, tidak peduli apapun yang terjadi, jangan pernah mencoba untuk menghentikanku. Karena saat ini aku benar-benar sedang kesal atau aku benar-benar sedang marah. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka di saat yang bersamaan, Mitsuki pun kembali mencoba untuk bisa menyerang Boruto lagi dengan menggunakan kemampuan ularnya. Tapi sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, Mitsuki lah yang harus kembali dibuat kecewa. Mengingat, tepat sebelum ular itu berhasil mendekat, maka tanpa pikir panjang, Boruto pun langsung mengeluarkan sebuah teknik petir ungunya. Serta, dia pun segera memotong semua kepala dari ular itu menggunakan kekuatan barunya ini dengan sangat mudah sekali. Padahal sudah jelas, ular milik Mitsuki ini sebenarnya sudah dialiri oleh cakra senjutsu yang seharusnya tidak mudah untuk bisa dipatahkan. Berdasarkan hal itu, maka Mitsuki pun segera mengeluarkan serangan ular yang keduanya dengan cara memasukkan tangannya ke tanah. Sehingga dari arah yang berlawanan, muncullah 9 ekor ular besar yang saat itu keluar dari dalam tanah dengan niat untuk langsung menyerang tubuh dari Boruto. Namun lagi-lagi, Boruto pun kali ini mampu menghindar. Mengingat pada panel berikutnya, Boruto pun seketika langsung melayang dan dia pun seketika langsung terbang dengan niat untuk dapat segera meninggalkan lokasi tersebut sambil berkata seperti ini kepada Sumire dan juga Sarada. Sarada, aku berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan menyelamatkan Paman Sasuke. Jadi, tunggu dan juga bersabarlah karena aku akan segera kembali lagi. Nah, di momen inilah, Shikamaru yang saat itu masih tersambung akhirnya seketika langsung memotongnya dan langsung berbicara lagi kepada Boruto. Boruto, aku memiliki sebuah rencana rahasia yang mungkin bisa aku gunakan untuk dapat membantu dirimu. Tapi sebelum aku bisa melakukan semua rencanaku ini, maka tolong cepat katakan kepadaku.
apakah sebenarnya kau ini adalah Uzumaki Boruto? Atau dengan kata lain, apakah sebenarnya kau ini adalah Boruto yang asli? Mendengar pertanyaan yang sangat mengejutkan itu dari Shikamaru, Boruto pun seketika langsung membalasnya. Shikamaru, aku sudah berada sangat jauh dari desa Konoha. Jadi sekarang, Kawaki sudah tidak bisa merasakan kehadiran dari diriku lagi. Oleh karena itu, sejauh apa kemampuan dari telepati yang saat ini bisa kita gunakan? Mendengar pertanyaan itu dari Boruto, Shikamaru pun segera meresponnya. Teknik telepati milik Ino bisa membantu kita untuk tetap berbicara dalam jarak 100 km dari desa. Ngomong-ngomong, kenapa kau bertanya seperti itu? Dan sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada dirimu? Nah, di momen inilah, Boruto pun seketika langsung meminta maaf kepada Shikamaru. Karena mulai dari sini, komunikasi di antara mereka berdua akan segera terganggu. Mengingat, Boruto saat ini masih harus fokus untuk dapat bertarung melawan Mitsuki lebih dulu, yang kebetulan baru saja berhasil untuk menyusulnya. Hingga pada halaman yang terakhir ini, Boruto yang sekarang sudah mulai serius, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Mitsuki. Baiklah Mitsuki, mulai dari detik ini, aku akan sedikit kasar.